Soal tes asuhan keperawatan lansia dengan masalah inkontinensia ALFI. Soal introduksi askep lansia dengan inkontinensia ALFI. 1. Apa yang dimaksud dengan inkontinensia ALFI pada lansia? A. Kehilangan kontrol atas fungsi penglihatan. B. Kehilangan kontrol atas fungsi eliminasi ALFI. C. Kehilangan kemampuan berjalan. D. Kehilangan kemampuan berbicara. E. Kehilangan kemampuan bernapas. Apa hayu jawabannya? 2. Apa yang merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mempengaruhi inkontinensia ALFI pada lansia? A. Kegiatan fisik yang aktif. B. Konsumsi air yang cukup. C. Penurunan otot panggul. D. Gaya hidup yang sehat. E. Tingkat stres yang rendah. Apa hayu jawabannya? 3. Mengapa asuhan keperawatan yang tepat penting bagi lansia dengan inkontinensia ALFI? A. Karena lansia tidak memerlukan perawatan khusus. B. Karena inkontinensia ALFI tidak mempengaruhi kualitas hidup. C. Karena dapat membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. D. Karena inkontinensia ALFI adalah masalah yang sederhana. E. Karena tidak ada tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inkontinensia ALFI. Apa hayu jawabannya? 4. Apa yang dimaksud dengan inkontinensia ALFI? A. Kehilangan kemampuan mendengar suara. B. Kehilangan kemampuan merasakan nyeri. C. Kehilangan kemampuan mengendalikan fungsi eliminasi ALFI. D. Kehilangan kemampuan berbicara. E. Kehilangan kemampuan melihat dengan jelas. Apa hayu jawabannya? 5. Apa yang mungkin terjadi jika lansia dengan inkontinensia ALFI tidak menerima asuhan keperawatan yang tepat? A. Tidak akan ada efek negatif. B. Kemungkinan akan mengalami peningkatan kualitas hidup. C. Bisa mengalami komplikasi seperti infeksi kulit atau dehidrasi. D. Tidak akan ada perubahan dalam kondisi mereka. E. Mungkin akan sembuh tanpa perawatan. Apa hayu jawabannya? Soal tes pengkajian inkontinensia ALFI pada lansia. 6. Apa yang harus dilakukan dalam pengkajian anamnesa terkait inkontinensia ALFI pada lansia? A. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen. B. Menilai tingkat kesadaran pasien. C. Mencatat keluhan utama pasien terkait inkontinensia ALFI. D. Melakukan pemeriksaan rektum. E. Menilai faktor pencetus penyebab inkontinensia ALFI. Apa hayu jawabannya? 7. Apa yang dimaksud dengan faktor pencetus dalam pengkajian inkontinensia ALFI pada lansia? A. Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas tidur yang buruk. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingat pasien. C. Faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya inkontinensia ALFI. D. Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi motorik pasien. E. Faktor-faktor yang berkaitan dengan riwayat pendidikan pasien. Apa hayu jawabannya? 8. Apa yang termasuk dalam pemeriksaan fisik abdomen dalam pengkajian inkontinensia ALFI? A. Pemeriksaan tekanan darah. B. Pemeriksaan pernafasan. C. Pemeriksaan refleks tendon. D. Pemeriksaan kondisi kulit. E. Pemeriksaan perut dan organ-organ di dalamnya. Apa hayu jawabannya? 9. Apa tujuan dari pemeriksaan anus dan rektum dalam pengkajian inkontinensia ALFI pada lansia? A. Menilai tingkat kecemasan pasien. B. Menilai tingkat kesadaran pasien. C. Menilai apakah pasien dapat berbicara dengan baik. D. Menilai kondisi rektum dan otot-otot yang terlibat dalam kontrol eliminasi ALFI. E. Menilai kondisi kulit pasien. Apa hayu jawabannya? 10. Mengapa pemeriksaan tingkat kesadaran pasien penting dalam pengkajian inkontinensia ALFI pada lansia? A. Karena dapat membantu pasien mengingat riwayat kesehatannya. B. Karena tingkat kesadaran dapat memengaruhi kemampuan pasien untuk berbicara. C. Karena inkontinensia ALFI tidak berhubungan dengan tingkat kesadaran. D. Karena tingkat kesadaran dapat memengaruhi kemampuan pasien untuk mengendalikan eliminasi ALFI. E. Karena dapat membantu menentukan riwayat pendidikan pasien.
Apa hayu jawabannya? Soal tes diagnosa keperawatan inkontinensia ALFI pada lansia. 11. Apa yang dimaksud dengan diagnosa keperawatan inkontinensia ALFI fungsional? A. Klien mengalami konflik psikologis akibat inkontinensia ALFI. B. Klien berisiko mengalami dehidrasi akibat kehilangan cairan yang berlebihan melalui inkontinensia ALFI. C. Klien mengalami kesulitan mengendalikan fungsi eliminasi ALFI. D. Klien memiliki riwayat penyakit jantung. E. Klien memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Apa hayu jawabannya? 12. Apa alasan untuk merumuskan diagnosa keperawatan coping defensif pada lansia dengan inkontinensia ALFI? A. Inkontinensia ALFI adalah masalah fisik yang tidak memengaruhi psikologis pasien. B. Lansia tidak perlu berbicara tentang masalah kesehatan mereka. C. Pasien cenderung mengabaikan masalah kesehatan mereka. D. Lansia mungkin mengalami konflik psikologis akibat inkontinensia ALFI. E. Inkontinensia ALFI tidak memengaruhi tingkat kecemasan pasien. Apa hayu jawabannya? 13. Apa yang menjadi alasan untuk merumuskan diagnosa keperawatan risiko dehidrasi pada lansia dengan inkontinensia ALFI? A. Karena lansia tidak memerlukan asupan cairan yang cukup. B. Karena inkontinensia ALFI tidak memengaruhi tingkat kehilangan cairan pasien. C. Karena pasien tidak mungkin mengalami dehidrasi akibat inkontinensia ALFI. D. Karena inkontinensia ALFI dapat menyebabkan kehilangan cairan yang berlebihan. E. Karena lansia cenderung mengonsumsi makanan tinggi serat. Apa hayu jawabannya? 14. Apa yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dengan diagnosa keperawatan inkontinensia ALFI fungsional? A. Memberikan pasien obat tidur. B. Memberikan pasien obat antibiotik. C. Memberikan dukungan emosional kepada pasien. D. Memberikan pasien obat penurun tekanan darah. E. Tidak perlu tindakan khusus untuk diagnosa ini. Apa hayu jawabannya? 15. Apa yang menjadi tindakan perawat dalam menghadapi diagnosa keperawatan coping defensif? A. Mendorong pasien untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka terkait inkontinensia ALFI. B. Memberikan pasien obat tidur. C. Memberikan pasien obat antibiotik. D. Memberikan dukungan emosional kepada pasien. E. Melakukan pemeriksaan fisik yang lebih intensif. Apa hayu jawabannya? Soal tes prinsip intervensi keperawatan inkontinensia ALFI pada lansia. 16. Apa yang menjadi bagian dari observasi dalam manajemen eliminasi ALFI? A. Mengevaluasi tanda dan gejala dehidrasi. B. Menilai tingkat kecemasan pasien. C. Mengidentifikasi tanda dan gejala inkontinensia ALFI. D. Menilai tingkat kesadaran pasien. E. Menghitung denyut nadi pasien. Apa hayu jawabannya? 17. Apa yang menjadi bagian dari terapi terapeutik dalam manajemen eliminasi ALFI? A. Memberikan pasien obat tidur. B. Memberikan pasien obat antibiotik. C. Mengatur jadwal eliminasi ALFI yang teratur. D. Memberikan pasien obat penurun tekanan darah. E. Memberikan pasien terapi fisik. Apa hayu jawabannya? 18. Apa yang dapat dilakukan untuk membantu pasien dalam manajemen inkontinensia ALFI? A. Memberikan pasien obat tidur. B. Memberikan pasien obat antibiotik. C. Melakukan operasi pada pasien. D. Latih pasien dalam manajemen inkontinensia ALFI. E. Memberikan pasien terapi fisik. Apa hayu jawabannya? 19. Apa yang menjadi tujuan dari edukasi dalam manajemen eliminasi ALFI? A. Menghilangkan semua gejala inkontinensia ALFI. B. Mengajarkan pasien untuk menghindari minum cairan. C. Mengajarkan pasien tanda dan gejala penyakit jantung. D. Mengajarkan pasien tanda dan gejala dehidrasi. E. Mengajarkan pasien cara berenang. Apa hayu jawabannya? 20. Apa yang menjadi tindakan perawat dalam menghadapi pasien dengan diagnosa keperawatan, coping dan dukungan psikososial?
A. Memberikan pasien obat tidur. B. Memberikan pasien obat antibiotik. C. Mendorong pasien untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka terkait inkontinensia alfi. D. Melakukan operasi pada pasien. E. Memberikan pasien terapi fisik. Apa hayu jawabannya? 21. Apa yang menjadi tujuan dari dukungan emosional dalam manajemen inkontinensia alfi? A. Menghilangkan semua gejala inkontinensia alfi. B. Memberikan pasien obat penurun tekanan darah. C. Meningkatkan tingkat kecemasan pasien. D. Membantu pasien dalam mengatasi konflik psikologis. E. Memberikan pasien terapi fisik. Apa hayu jawabannya? 22. Apa yang menjadi salah satu teknik coping yang efektif dalam manajemen inkontinensia alfi? A. Minum obat penurun tekanan darah. B. Membungkuk saat mengangkat beban. C. Membicarakan masalah dengan anggota keluarga. D. Melakukan operasi pada pasien. E. Menghindari makan makanan berlemak. Apa hayu jawabannya? 23. Apa yang menjadi tujuan dari pemberian perawatan kulit yang tepat pada area yang terkena inkontinensia alfi? A. Menghilangkan semua gejala inkontinensia alfi. B. Mencegah munculnya penyakit kulit. C. Memberikan pasien obat penurun tekanan darah. D. Memberikan pasien terapi fisik. E. Meningkatkan tingkat kecemasan pasien. Apa hayu jawabannya? 24. Apa yang dapat dilakukan perawat jika pasien mengalami dehidrasi akibat inkontinensia alfi? A. Memberikan pasien obat tidur. B. Memberikan pasien obat antibiotik. C. Memberikan pasien obat penurun tekanan darah. D. Memberikan pasien cairan yang cukup. E. Memberikan pasien terapi fisik. Apa hayu jawabannya? 25. Apa yang harus menjadi bagian dari pengaturan jadwal eliminasi alfi yang teratur? A. Mengatur jadwal makan pasien. B. Mengatur jadwal tidur pasien. C. Mengatur jadwal bermain pasien. D. Mengatur jadwal penggunaan obat-obatan. E. Mengatur jadwal eliminasi alfi sesuai dengan kebutuhan pasien. Apa hayu jawabannya? 26. Apa yang menjadi tujuan dari manajemen eliminasi alfi pada pasien lansia? A. Menghilangkan semua gejala inkontinensia alfi. B. Menghindari penggunaan obat-obatan. C. Mengatur jadwal tidur pasien. D. Mencegah munculnya penyakit kulit. E. Meningkatkan tingkat kecemasan pasien. Apa hayu jawabannya? 27. Apa yang perlu dilakukan jika pasien membutuhkan alat bantu eliminasi alfi? A. Memberikan obat penurun tekanan darah. B. Memberikan pasien terapi fisik. C. Mengatur jadwal makan pasien. D. Mengajarkan teknik penggunaan alat bantu eliminasi alfi. E. Meningkatkan tingkat kecemasan pasien. Apa hayu jawabannya? 28. Apa yang menjadi fokus utama dari manajemen eliminasi alfi pada lansia? A. Menghilangkan semua gejala inkontinensia alfi. B. Menghindari penggunaan obat-obatan. C. Mencegah munculnya penyakit kulit. D. Meminimalkan konflik psikologis pada pasien. E. Meningkatkan tingkat kecemasan pasien. Apa hayu jawabannya? Soal tes evaluasi keperawatan inkontinensia alfi pada lansia. 29. Apa yang menjadi salah satu kriteria evaluasi keperawatan untuk pasien dengan inkontinensia alfi? A. Tingkat tekanan darah pasien. B. Kemampuan pasien dalam mengendalikan eliminasi alfi. C. Waktu tidur pasien. D. Jumlah asupan cairan pasien. E. Hasil pemeriksaan radiologi pasien. Apa hayu jawabannya? 30. Apa yang menjadi salah satu indikator positif dalam kriteria evaluasi keperawatan untuk pasien dengan inkontinensia alfi? A. Penurunan berat badan pasien. B. Kenaikan tekanan darah pasien. C. Tanda dehidrasi pada pasien. D. Perubahan kondisi pasien yang positif. E. Kekurangan asupan cairan pasien. Apa hayu jawabannya? 31. Apa yang perlu dievaluasi untuk memastikan tidak ada tanda dehidrasi pada pasien dengan inkontinensia alfi? A.
kadar gula darah pasien, B. Suhu tubuh pasien, C. Waktu tidur pasien, D. Berat badan pasien, E. Konsistensi eliminasi ALFI pasien. Apa hayu jawabannya? 32. Apa yang harus terjadi pada kemampuan pasien dalam mengendalikan eliminasi ALFI untuk mencapai kriteria evaluasi yang positif? A. Kemampuan pasien tidak perlu diubah. B. Kemampuan pasien harus memburuk. C. Kemampuan pasien harus menjadi sangat buruk. D. Kemampuan pasien harus menjadi lebih baik. E. Kemampuan pasien harus tetap sama. Apa hayu jawabannya? 33. Apa yang perlu dilakukan jika pasien tidak dapat mengendalikan eliminasi ALFI sesuai dengan kriteria evaluasi? A. Memberikan pasien lebih banyak obat penurun tekanan darah. B. Menghentikan seluruh intervensi keperawatan. C. Terus memantau pasien tanpa tindakan lebih lanjut. D. Menyesuaikan perawatan sesuai dengan respons pasien. E. Mengurangi asupan cairan pasien. Apa hayu jawabannya? 34. Apa yang perlu dilakukan jika pasien mengalami tanda dehidrasi dalam proses evaluasi keperawatan? A. Memberikan pasien lebih banyak obat penurun tekanan darah. B. Menghentikan seluruh intervensi keperawatan. C. Terus memantau pasien tanpa tindakan lebih lanjut. D. Menyesuaikan perawatan sesuai dengan respons pasien. E. Memberikan pasien makanan berlemak. Apa hayu jawabannya? 35. Apa yang harus terjadi pada kondisi pasien dalam evaluasi keperawatan untuk memenuhi kriteria evaluasi yang positif? A. Kondisi pasien tidak perlu berubah. B. Kondisi pasien harus memburuk. C. Kondisi pasien harus menjadi sangat buruk. D. Kondisi pasien harus menjadi lebih baik. E. Kondisi pasien harus tetap sama. Apa hayu jawabannya? 36. Apa yang perlu dilakukan jika pasien tidak menunjukkan perubahan kondisi yang positif dalam evaluasi keperawatan? A. Menghentikan seluruh intervensi keperawatan. B. Terus memantau pasien tanpa tindakan lebih lanjut. C. Menyesuaikan perawatan sesuai dengan respons pasien. D. Memberikan pasien lebih banyak obat penurun tekanan darah. E. Meningkatkan asupan cairan pasien. Apa hayu jawabannya? 37. Apa yang harus dilakukan secara terus-menerus dalam pemantauan pasien dengan inkontinensia ALFI? A. Menilai jumlah asupan cairan pasien. B. Menghentikan intervensi keperawatan. C. Memantau tingkat kesadaran pasien. D. Memantau perubahan warna kulit pasien. E. Memantau perubahan kondisi pasien. Apa hayu jawabannya? 38. Apa yang harus dievaluasi dalam rangka mengukur efektivitas intervensi keperawatan yang telah dilakukan pada pasien dengan inkontinensia ALFI? A. Warna rambut pasien. B. Tekanan darah pasien. C. Frekuensi tidur pasien. D. Perubahan kondisi pasien. E. Panjang kuku pasien. Apa hayu jawabannya? 39. Apa yang perlu dilakukan jika intervensi keperawatan yang telah dilakukan tidak efektif pada pasien dengan inkontinensia ALFI? A. Menghentikan seluruh perawatan. B. Terus memantau pasien tanpa tindakan lebih lanjut. C. Menyesuaikan perawatan sesuai dengan respons pasien. D. Memasukkan pasien ke rumah sakit. E. Memberikan pasien lebih banyak obat penurun tekanan darah. Apa hayu jawabannya? 40. Apa yang menjadi fokus utama dalam penyesuaian perawatan pada pasien dengan inkontinensia ALFI? A. Menghentikan seluruh perawatan. B. Memantau tekanan darah pasien. C. Memasukkan pasien ke rumah sakit. D. Menyesuaikan perawatan sesuai dengan respons pasien. E. Memberikan pasien lebih banyak obat penurun tekanan darah. Apa hayu jawabannya?